Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cuacanya di luar sedang hujan, jadi saya pindah ke dalam. Kali ini saya akan membuat tutorial cara praktis, cara cepat bisa untuk merangkai dan merakit gearbox gigi maju mundurnya di motor roda 3. Saya sudah acak-acak semua. Sebagai pemberitahuan ya, ini adalah gearbox bawaan biar saya dulu yang jebol. Di tutorial pertama saya bikin, sampai sekarang belum saya full setnya, belum saya ganti. Ini perlu diganti full set. Anggap saja ini baru ya, baru saya membeli full set. Jadi saya jadikan untuk sarana belajar Anda, dan saya akan membagikannya kepada rekan-rekan semua yang ingin belajar cepat bisa. Yang pertama, kita kenali dan pahami ini dulu. Ini adalah bagian di cover belakang yang menuju ke Froffler yang panjang itu, gardan di sini, join couple di sini. Ini berfungsi adalah pegas. Ini adalah pegas, yang spiral ini adalah pegas. Ini bearingnya, bearing depannya, bearing belakangnya. Yang pegas ini berfungsi untuk pelenturan gerakan ketika perubahan maju atau mundur. Ini butuh peregangan. Jadi untuk posisi center, untuk posisi penyesuaian antara gerigi ke gerigi dari itu kan ya, ini dari ini ke asgir, yang dari ini, dari rasio primer yang nyambung ke sininya, yang masuk ke pinion gear di sini. Itu kan prosesnya panjang, jadi butuh pelenturan untuk untuk penyesuaian penempatan antara gerigi ke gerigi ini, ke gigi matahari yang di belakang gardan. Jadi dibutuhkan join couple juga untuk pelenturan dan untuk gerakan ketika memindahkan gigi. Jadi supaya ada seperti ada suara jegluk ketika akan memasukkan gigi satu dari gigi utama. Inilah yang berfungsi. Ini akan meregang. Ketika posisinya tidak center, dia penyesuaiannya dari sini. Mungkin seperti itu. Saya hanya menganalisa saja. Ya, untuk kawan-kawan yang punya pendapat lain silahkan berkomentar saja. Kita saling bersharing tentang seluk-beluk seputar di motor roda 3. Ini ukuran bearingnya apabila kawan-kawan ingin mengganti ini berdua. Kalau diketok ini susah, dia akan bergerak. Jadi saya memakai ini ketika rusak. Kawan-kawan juga harus punya ragum ya, seperti ini. Tapi kalau yang lebih praktis, harus punya bearing separator bearing. Itu lebih ini ya, lebih dia fungsinya lebih efektif lah untuk mengganti bearing kerkas. Juga pakai bearing separator itu sangat efektif. Nanti kawan-kawan browsing saja di online ya, toko online, bearing separator itu seperti apa. Atau apabila ingin mengakali, silahkan. Kalau bisa jangan sampai merusak ini, supaya ini keluar ya. Untuk ukuran bearingnya silahkan kawan-kawan apabila ingin melakukan penggantian, ininya dibuka, lihat nomornya, kemudian atau nomornya hilang, bawa aja ke toko spare part atau browsing lagi di online. Sekarang udah marak ya. Kalau yang ini nomornya 6004, kecil sekali ini, 6004. Jadi caranya seperti ini yang nyambung ke join couple belakang berarti ya. Ini dimasukkan aja seperti ini. Seperti ini. Kemudian covernya diperhatikan juga untuk penggantian. Tolong dicek ini, kalau udah aus bahayanya, parahnya minta ampun nih. Seling telat oli bahaya, makanya dicek. Biasalah kalau ukuran ini 3 bulan sekali. Oke. Kemudian untuk proses satu persatunya ini seperti ini. Ini yang belakang, rear. Yang rear, kalau biar ada biasanya tulisan Y rear reverse. Ini masukkan aja ke sini. Beres. Ini selesai.
Kemudian selanjutnya yang di rumah gearboxnya, ini dari asgir dari primer, rasio primer kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan, kasih tahu saya di kolom komentar. Mungkin dari Anda, pemberitahuan Anda akan menambahkan saya ilmu ya. Ini bearing, jadi kalau bisa ukurannya yang kecil ini ya. Kalau persiapkan pipa yang seukuran dengan ini. Jadi ketika akan memasukkan ini harus ditahan, sebab takutnya ini jeblos kalau cuma ditahan pakai tatakan di sini. Oke, di sini ke sini, atau yang di daerah ini, kalau bisa yang di daerah sini. Kalau pipanya ditaruh di sini akan mungkin di sini banyak pengikat-pengikat mimis ya, takutnya melar, nanti akan cepat rusak juga karena diketok-ketok seperti ini mungkin ya. Udah ini aja lah, anggap aja ini seukuran, udah rusak inilah. Ini dimasukkan ke sini dulu, dimasukkan dulu ke sini, kemudian ditahan ke sini ya. Harus ada celah di sini untuk masuk gear pinion ini. Ini untuk nyambungnya ke asgir. Seperti ini. Alat untuk menekan ini saya pakai ini sajalah, pakai bekas klep, udah rusak, ketok. Wah, berarti udah kendor ini. Kalau udah kendor di sini boleh di lem. Tahu kan apa botol minuman ringan yang kaleng itu, lem, atau lem besi juga, lem Korea itu kuat. Lem Korea kuat ya. Saya pernah coba, itu kuat untuk ini. Kalau menemukan kasus seperti ini, ininya longgar ya, nanti akan rembes olinya dari sini, oli gearboxnya. Kita tekan lagi, rapatkan, harus benar-benar rapat. Sepertinya udah rapat, udah ceklik. Nah, jatuh lagi. Harusnya dilem dulu ini. Mending bikin tutorial aja kawan-kawan ya. Baik beta bikin tutorial daripada beta bikin demo-demo. Nah, nanti setelah ini masuk, teteskan saja lem besi ke sini semua. Kalau tidak ingin memakai lem besi, botol minuman ringan ini apa, ditambahkan ke sini kemudian dimasukkan. Tetap aja harus ditambah lagi lem Korea. Oke, kalau bisa nyari pipanya yang ini seukuran dengan ini. Oke, yang bentuknya seperti ini front, YF front reverse. Kalau beli baru di plastiknya bacaannya seperti itu. Seperti ini, ininya kalau udah dilonggar ditahan ya, begini. Kemudian kita pasangkan bagian ini yang di depan belakang sama saja, akan nyambung ke sini. Nah, ke sini. Nanti akan bertemu di sini. Oke, sekarang kita pasangkan di sini saja. Putarannya nanti seperti ini di dalam gearbox itu. Terus persnelengnya dan ini spindle lock,
untuk merubah gerakan ini maju mundurnya. Ini kita taruh dulu. Cara memasukkannya seperti ini. Ini mungkin nanti di depannya ya, sebagai posisi seperti ini, akan bertemu seperti ini. Ini spindle lock. Ini satu setnya seperti ini. Maju. Nah, seperti ini. Nanti akan seperti ini. Menggerakkan yang ini di sini. Oke. Kita masukkan dulu. Buka lagi nggak apa-apa. Tetap ditahan ininya. Ini nanti di depan sini. Depan sini, lubang ini. Menghadap ke depan. Lubang. Oke. Masukkan lewat sini. Kemudian masukkan seperti ini. Ini yang gear frontnya masukkan. Seperti ini. Perlu transfer transfer perubahan geraknya di ini dengan bantuan spindle lock ini. Mana tadi? Seperti ini. Ini satu set spindle lock. Posisinya sama saja. Seperti ini, masukkan saja di sini. Oke. Setelah itu disusul dengan ini. Posisinya ini dan ini harus bertemu patokannya. Oke, beres. Anggap saja ini sudah kencang ya, sudah dibaut. Nah, gitu. Harusnya di sini ada apa namanya ya, untuk pengatur menarik switch ke sirene mundur, switchnya. Anggap saja ini sudah dikencangkan, ini maju. Oke, saya acak-acak lagi, saya bongkar lagi. Saya sekarang juga sedang melancarkan pemasangan ini semuanya, penghafalan juga komponen-komponennya. Kalau hafal sih itu urusan nomor berapa ya, yang penting kita tahu bentuknya dan tahu fungsinya saja, tahu letak posisinya di mana. Oke, semua ini saya lakukan adalah metode belajar saya, dan saya ingin membagikan kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk kawan-kawan yang pengen cepat bisa harus berkali-kali nonton video ini ya. Untuk partisipasinya terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, seperti itulah, di like juga, di share juga. Oke. Untuk rekan-rekan kita yang di luar sana yang ingin belajar juga, tolong di share ke mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.